Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita membahas tentang fikih munakahat, yang mana pada kesempatan kali ini pembahasan kita masih membahas tentang sekelumit ketentuan-ketentuan tentang kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya, yang mana pada pembahasan sebelumnya yang telah kita bahas adalah bagaimana fikih mazhab Syafi'i itu mengklasifikasikan suami. Ada kalanya suami itu masuk dalam kategori suami yang musiron, artinya dia itu berkecukupan, dan ada kalanya juga suami itu masuk dalam kategori muksiron, artinya dia itu adalah suami yang ekonominya kurang. Dan juga klasifikasi ketiga, suami yang masuk kategori mutawassiton, dia tidak masuk kategori kecukupan dan juga tidak masuk kategori kurang, tapi dia berada di tengah-tengah. Ketika kita telah membahas seperti apa klasifikasi tersebut, sekaligus juga dengan bagaimana penghitungan kapankah suami itu masuk kategori musiron, masuk kategori muksiron, dan masuk kategori mutawassiton. Di situ kitab Fathul Qorib telah memberikan keterangan bahwa ketika suami itu berstatus musiron, dia berstatus berkecukupan, maka kewajiban yang harus dia bayarkan, harus dia berikan kepada istri adalah 2 mud. Kalau seandainya kita menghitung 1 mud itu adalah 6,25 ons, berarti kalau 2 mud, kewajiban si suami memberikan nafkah kepada istrinya per hari adalah 12,5 ons. Atau kalau kita bikin hitungan kilogram berarti adalah 1 kilo lebih 2,5 ons. Itu kewajiban yang harus dibayarkan oleh seorang suami setiap hari dengan tolak ukur setiap pagi. Suami punya kewajiban setiap pagi memberikan nafkah kepada istrinya, yaitu 1 kilo lebih 2,5 ons. Itu kewajibannya per pagi kalau si suami dalam kondisi musiron. Adapun nanti suami yang dalam keadaan muksiron, artinya dia berkekurangan, maka nanti ada pembahasannya sendiri di dalam kitab Fathul Qorib. Demikian juga ketika si suami itu dalam keadaan mutawassiton, dia berada di tengah-tengah, tidak masuk kategori berkecukupan ataupun kekurangan, dia di tengah-tengah, maka nanti akan ada pembahasannya sendiri. Kita masih fokus untuk melanjutkan nafkah yang wajib diberikan kepada si istri ketika suami itu dalam keadaan musiron, dia dalam keadaan berkecukupan, yang mana dalam keterangan kitab Fathul Qorib setelah beliau menjelaskan bahwa kewajibannya adalah 2 mud, beliau menandaskan wal muddani min ghalibi qutiha. 2 mud yang wajib diberikan oleh suami kepada si istri adalah makanan pokok yang memang lumrah atau sudah biasa dikonsumsi di daerahnya si istri. Kapankah si istri itu hidup di satu daerah, maka di daerah situ mesti akan ada makanan pokok yang sudah lumrah dan sudah biasa dikonsumsi penduduk setempat. Tolak ukurnya adalah di mana daerah si istri itu berada, bukan tolak ukur daerahnya si suami. Kenapa demikian? Karena bisa jadi si suami itu dia tidak hidup serumah setiap hari dengan si istri. Bisa jadi si istri dengan suami ini posisinya berbeda daerah. Taruhlah misalkan si suami berdiam diri di kota Malang, kemudian si istri berdiam diri di misalkan Yogyakarta misalkan. Ketika perbedaan daerah terjadi seperti ini, maka tolak ukur di dalam membayarkan nafkah kepada si istri bukan menggunakan tolak ukur daerah si suami,
tapi menggunakan tolak ukur daerah si istri. Walaupun memang umum yang terjadi di negara kita di Indonesia ini atau mungkin di belahan dunia yang lain, suami istri itu akan hidup satu rumah, satu daerah, di satu tempat dengan menggunakan makanan pokok yang sama. Namun ketika ada kemungkinan si istri itu berada di daerah yang berbeda, terutama ketika seorang suami itu memiliki istri lebih dari satu. Seorang suami memiliki istri, taruhlah misalkan 4. Dia memang satu daerah dengan istri yang pertama, tapi istri yang kedua di kota yang lain, istri ketiga di kota yang lain, istri keempat di negara yang lain misalkan, otomatis perbandingan makanan pokok yang terjadi antara si suami dengan istri-istri yang lain juga akan terjadi perbedaan. Ketika terjadi perbedaan seperti itu, maka yang menjadi tolak ukur adalah makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh si istri, bukan makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh si suami. Itu tolak ukurnya seperti itu. Beliau kemudian melanjutkan, wal muradu ghalibu qutil baladi min hintatin aw sya'irin aw ghairihima hattal aqitu fi ahli badiyatin yaktatunahu. Makanan pokok tersebut entah itu berupa gandum, berupa beras atau apa saja, walhasil tolak ukurnya adalah makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh si istri. Dan dari sini, dari keterangan barusan, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa si suami itu sebenarnya yang menjadi wajib diberikan kepada istri adalah bahan makanan pokoknya, bukan nominal uangnya. Kewajiban suami pada dasarnya adalah memberikan bahan mentahnya, berupa beras misalkan, atau berupa gandum mentah misalkan, atau yang lainnya, bukan dalam bentuk nominalnya. Itu pun memberikan bahan makanan pokok mentah seperti itu, tolak ukurnya adalah per hari, bukan 1 minggu sekali, bukan 1 bulan sekali, atau seterusnya. Tapi kewajibannya adalah per hari. Ketika per hari ini menjadi kewajiban, maka disitulah suami ini memiliki kesempatan untuk mendapatkan pahala, atau ketika tidak diberikan, padahal tidak ada udzur-udzur yang lain, maka si suami bisa berpotensi mendapatkan dosa. Tinggal kemudian, sebagaimana yang sering terjadi di sekeliling kita, biasanya suami itu memberikan nafkah kepada istrinya, bukan setiap hari. Tapi kadang si suami itu memberikan nafkah kepada istrinya itu 1 minggu sekali, atau 2 minggu 1 kali, atau 1 bulan 1 kali. 1 minggu sekali taruhlah misalkan di setiap hari Sabtu misalkan. Atau misalkan kalau 1 bulan sekali biasanya diberikan pada awal-awal bulan misalkan. Apakah kemudian pelaksanaan yang seperti ini dianggap suami itu tidak memberikan nafkah kepada istrinya di hari-hari yang lainnya, hanya dianggap memberikan nafkah di hari itu saja? Artinya kalau suaminya memberikan nafkah kepada istri itu di hari Sabtu, berarti si suami dianggap memberi nafkah kepada istri hanya hari Sabtu. Adapun hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, si suami dianggap tidak memberikan nafkah kepada si istri. Apakah memang penghitungannya menjadi seperti itu? Dalam masalah pemberian hak seperti ini, artinya si suami melaksanakan kewajiban kepada si istri. Si suami melaksanakan apa yang menjadi hak-haknya si istri. Secara hukum mendasar memang itu dianggap dihitung hanya 1 hari saja. Namun kemudian karena ini kaitannya dengan memberikan pelimpahan hak atau pelaksanaan kewajiban, maka di situ kembali kepada akad yang dilakukan oleh suami dengan si istri. Akadnya kira-kira ketika suami itu memberikan nafkah di hari Sabtu, ketika suami itu memberikan nafkah kepada istrinya di awal bulan misalkan, kalau memang di situ ada ketentuan bahwa ini nafkah untuk 1 minggu misalkan seperti itu, ini nafkah untuk 1 bulan misalkan, si suami ketika memberikan ada ucapan-ucapan akad model seperti itu, maka yang dianggap adalah akad tersebut. Atau bahkan kalau misalkan sudah menjadi kebiasaan, artinya antara suami dengan istri itu sudah saling memahami bahwa
ketika suaminya memberikan nominal sekian, berarti ini maksudnya adalah untuk 1 minggu. Kalau nominalnya sekian, berarti ini untuk 1 bulan. Atau juga sudah menjadi kebiasaan antara suami istri tersebut, tanpa melihat nominal, tanpa melihat ucapan, pokoknya ketika suaminya itu memberi, berarti ini untuk seminggu. Karena memang kebiasaan si suami memberikan nafkah di setiap hari Sabtu, atau memberikan nafkah setiap hari di awal bulan. Si suami dan istri sudah saling memahami bahwa ini nafkah untuk 1 minggu, ini nafkah untuk 1 bulan. Jika memang seperti itu, bagaimana? Maka tolak ukurnya adalah kebiasaan-kebiasaan tersebut. Karena dalam hal seperti ini masuk kategori kewajiban-kewajiban yang ada pada lingkup atau domainnya adalah hukukul adami. Bukan masuk kategori hukukullah, menjadi hak-haknya Allah. Ketika domainnya ini adalah hukukul adami, maka kembalinya adalah tolak ukur utamanya adalah kepada akad yang dilakukan antara sesama manusia tersebut. Jika sesama manusia itu melakukan satu akad, maka akad itulah yang menjadi muktabar, akad itulah yang menjadi iktibar untuk diperhitungkan. Dan itu yang menjadi asas di dalam penentuan hukumnya. Itu konsekuensinya seperti itu. Sehingga ketika suami itu memberikan nafkah kepada istrinya di hari Sabtu misalkan, berarti si suami tidak dianggap berdosa di hari Ahad, tidak dianggap berdosa pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Karena semua hari tersebut dianggap telah memberikan nafkah kepada si istri, yang mana itu dilaksanakan pada hari Sabtunya. Sehingga nanti konsekuensinya ketika misalkan si suami itu telah memberikan nafkah kepada istri di hari Sabtu, yang mana nafkah itu untuk 1 minggu misalkan. Lalu ternyata di hari Seninnya atau hari Selasanya si istri itu melakukan perbuatan nusyuz, yang mana perbuatan nusyuz ini merupakan satu tindakan yang bisa menyebabkan gugurnya hak nafkah kepada si istri. Hak nafkah istri ini menjadi gugur karena si istri melakukan perbuatan nusyuz. Maka bagaimana dengan uang yang telah diberikan kepada istri dari si suami tersebut? Si suami memiliki hak, si suami memiliki wewenang untuk menarik nafkah di hari kapankah si istri melakukan perbuatan nusyuz. Seandainya suami itu meminta nafkah supaya dikembalikan kepada si suami di hari itu, maka si suami tidak dianggap berdosa, tidak dianggap bersalah, karena memang itu menjadi wewenang kepada si suami. Nah, ini merupakan pembahasan yang penting untuk dipahami bersama, karena memang itulah yang sering terjadi di sekeliling kita. Agak sedikit berbeda dengan keterangan-keterangan yang disebutkan di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, namun kemudian itu bisa ditindaklanjuti dari keterangan-keterangan yang lainnya, terutama yang berkaitan dengan hukukul adami, berkaitan dengan akad. Maka ketentuan-ketentuan masalah akad adalah seperti demikian. Inilah kiranya yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dari pembahasan ini bisa memberikan kegamblangan, dan mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga kita semuanya, keluarga kita, anak-anak kita bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga ridho dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.